Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 6 halaman 24, 25, 27, 28, 29 dan halaman 30. Tetapi sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 6 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung menuju ke pembahasan kita kali ini. Jadi di sini di halaman 24 itu ada pertanyaan di bagian ayo berdiskusi. Di sini perintahnya, kamu telah membaca teks Pak Abdi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. 1. Nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Jawabannya adalah dalam memimpin, Pak Abdi menerapkan nilai-nilai ketuhanan. Nah, ini adalah jawaban untuk halaman 24, soal yang nomor 1. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 25. Di halaman 25 itu ada soal nomor 2. Soal nomor 2, soalnya, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Jawabannya adalah hidup rukun, aman, damai, dan tentram. Kemudian untuk soal yang nomor 3, ini di halaman 25 juga. Apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Jawabannya adalah sudah. Pak Abdi mengajak warganya agar menjaga perilaku sesuai tuntunan agama. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Jawabannya adalah bijaksana dan taat agama. Lanjut di bawahnya soal nomor 4. Berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan tentang Pak Abdi tersebut. Kamu juga dapat menggambar sosoknya sesuai imajinasimu. Nah, di sini contoh alternatif jawabannya kita membuat tulisan. Adapun bunyinya seperti ini. Pak Abdi pemimpin yang bijaksana. Agar tidak timbul perpecahan, beliau mengajak warganya menjaga kerukunan sesuai norma-norma agama dan mengajak untuk selalu bersyukur. Pak Abdi seorang yang pintar dan berjiwa sosial tinggi karena sangat memperhatikan kepentingan warganya dengan pendekatan yang dapat diterima. Nah, itu adalah contoh jawaban atau alternatif jawaban yang bisa digunakan untuk menjawab soal di buku tema 7 kelas 6 halaman 25. Kita lanjut ke halaman 27. Di halaman 27 ini ada ayo berdiskusi. Nomor 1, identifikasilah penerapan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Nomor 2, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Tuliskan tugasmu lalu presentasikan di depan teman-teman dan guru. Lakukan bergantian. Nah, contoh jawabannya atau alternatif jawabannya untuk halaman 27 bagian ayo berdiskusi itu seperti ini. Yang nomor 1, selalu beribadah setiap hari, membantu orang yang membutuhkan, taat kepada orang tua, belajar dengan giat, selalu bersyukur, menjaga kesehatan, semua itu berdasarkan nilai-nilai agama. Nomor 2, pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan saya sangat baik dan terjaga, saling menghargai perbedaan dan saling tolong-menolong. Nah, ini adalah alternatif jawaban bagian ayo berdiskusi yang ada di halaman 27. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita ke halaman berikutnya. Ya, di halaman 28. Halaman 28 di bawahnya gambar.
bawahnya gambar peta, itu ada ayo mencoba. Carilah jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Lakukan bersama teman sekelompokmu. 1. Negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Nah, ini jawabannya untuk nomor 1. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Laos, Vietnam, Brunei, Myanmar, Timor Leste, Thailand, Kamboja. Nah, itu adalah jawaban yang nomor 1. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Jawabannya adalah seperti ini. Ini jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 2 jawabannya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Brunei, dan Myanmar. Nah, bedanya dengan nomor 1 tadi, itu terletak pada ada tidaknya Timor Leste. Jadi Timor Leste itu belum masuk anggota ASEAN, maka di nomor 2 ini tidak dituliskan sebagai anggota ASEAN untuk Timor Leste. Kita lanjut ke soal nomor 3. Apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Nah, ini jawabannya agak panjang. Untuk pertanyaan nomor 3, Indonesia rempah-rempah, beras, kelapa sawit, minyak bumi, gas alam, kopi, hasil laut. Myanmar beras, gas alam, emas, karet. Singapura tidak memiliki sumber daya alam. Brunei minyak dan gas alam, kelapa sawit. Kamboja beras, ubi-ubian, dan karet. Thailand ubi-ubian, kayu, beras, gas alam. Malaysia beras, minyak bumi, gas alam, karet. Vietnam minyak bumi, gas, batu bara, besi. Laos hasil pertanian, tambang. Filipina padi, tembaga, emas, perak, biji besi. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 3 halaman 28 ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN? Ke negara mana produk tersebut diekspor? Nah, ini jawabannya ini juga agak panjang. Produk ekspor negara Indonesia, minyak bumi dan gas, olahan makanan, minyak kelapa sawit, kayu, tekstil, produk berbahan kulit, karet, kopi, teh, cengkeh. Negara tujuan Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, India, Singapura. Selanjutnya produk ekspor negara Thailand. Untuk negara Thailand itu produk olahan minyak, perhiasan, produk kimia, karet, mesin dan komponen mesin, sayuran, beras. Negara tujuannya Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Australia, Singapura, Indonesia, dan Swiss. Lanjut, produk ekspor negara Brunei Darussalam. Untuk produk ekspor negara Brunei Darussalam itu ada minyak mentah, gas, bahan-bahan kimia, permesinan, peralatan mesin transportasi. Negara tujuan Jepang, Thailand, India, Taiwan. Kemudian kita lanjut produk ekspor negara Filipina. Produk ekspor negara Filipina itu ada produk elektronik, kerajinan kayu, alat dan mesin transportasi, bahan kimia, bahan pakaian, makanan olahan. Nah, untuk negara tujuannya adalah Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Hong Kong, Jepang, dan Singapura. Kita lanjut ke Malaysia. Untuk produk ekspor negara Malaysia, itu ada peralatan listrik, bahan kimia, tekstil, produk karet, hasil olahan minyak bumi, mesin, dan suku cadang.
Kemudian negara tujuan Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, Jerman, Indonesia, Vietnam. Kita lanjut lagi, produk ekspor negara Singapura, mesin industri, minyak bumi, mesin dan alat transportasi, telepon, suku cadang mesin, makanan olahan. Oh, itu tadi Singapura. Kemudian negara tujuan untuk Singapura itu ada Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan Australia. Kita lanjut ke produk ekspor negara Kamboja. Untuk negara Kamboja yaitu pakaian jadi, alas kaki, kapas, aluminium, karet, beras. Negara tujuannya Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Thailand, Malaysia. Selanjutnya produk ekspor negara Laos. Untuk negara Laos itu produknya ada emas, tembaga, alat listrik, kayu, dan produk kayu, pakaian jadi. Negara tujuan yaitu Thailand, Republik Rakyat Tiongkok, dan Vietnam. Kita lanjut lagi. Produk ekspor negara Myanmar adalah kayu jati, beras, minyak bumi, pakaian jadi, karet, kapas, batu permata. Negara tujuannya Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Indonesia, dan Hong Kong. Kita lanjut ke produk ekspor negara Vietnam. Untuk produk ekspor negara Vietnam itu telepon, aksesoris telepon genggam, beras, mesin produksi, tekstil, minyak mentah, garmen, kopi, alas kaki, karet, dan bahan kimia. Nah, itu tadi untuk kunci jawaban halaman 28. Kita lanjut ke halaman 29. Di halaman 29, ini ada pertanyaan nomor 5. Bunyinya, apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN? Dari mana? Dari negara mana produk tersebut diimpor? Nah, ini jawabannya juga agak banyak. Kita baca satu persatu dari atas. Produk yang diimpor negara Indonesia: beras, jagung, kedelai, biji gandum, mesin, gula pasir. Negara asal Vietnam, Thailand, Brazil, India, Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Kanada. Produk yang diimpor negara Malaysia itu ada pakaian jadi, kain, karet, sawit, hasil hutan, kopi, barang kerajinan, emas, tas kulit. Negara asal Indonesia, Myanmar, Brunei Darussalam. Lanjut, untuk produk yang diimpor negara Kamboja itu ada emas, tekstil, obat-obatan, pupuk, alat pertanian. Negara asal Indonesia, Brunei Darussalam. Kemudian produk yang diimpor negara Thailand ada mesin listrik, plastik, besi, kendaraan, bahan kimia organik, bahan bakar mineral termasuk minyak. Negara asal Cina, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Lanjut, untuk produk yang diimpor negara Brunei Darussalam. Nah, ini seperti perangkat elektronik, pesawat, mesin, kendaraan kapal, perahu, obatan, plastik. Negara asal Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Korea Selatan. Kita lanjut lagi ke berikutnya, pembahasan berikutnya. Ini ada produk yang diimpor negara Singapura. Itu ada kentang, kubis, tomat. Negara asal Indonesia, Malaysia, Cina, Australia, India. Kita lanjut. Produk yang diimpor negara Myanmar adalah barang logam, mesin, alat transportasi, tekstil, farmasi, kertas. Negara asal Indonesia, Malaysia. Kemudian produk yang diimpor negara Laos
lahan bakar barang produk yang diimpor negara Laos itu adalah bahan bakar dan beras. Negara asalnya Thailand dan Brunei Darussalam. Kemudian produk yang diimpor negara Vietnam itu adalah minyak bumi, elektronik, komponen, dan suku cadang kendaraan. Negara asal Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam. Nah, ini adalah kunci jawaban atau alternatif jawaban yang bisa kalian gunakan untuk menjawab buku tema 7 kelas 6 halaman 28. Mohon maaf, itu tadi halaman 29. Kita lanjut ke halaman 30. Di halaman 30 ada bagian ayo mencoba. Identifikasilah unsur-unsur pokok pada pidato dalam bacaan Pak Abdi. Tuliskan unsur-unsur salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup dari pidato tersebut. Lakukan bersama kelompokmu lalu diskusikan hasilnya bersama kelompok-kelompok lain. Nah, ini alternatif jawabannya. Salam pembukanya tidak ada, jadi ini di strip. Kemudian pendahuluan, warga kampung Palapa sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup, berkarya, dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Kemudian intinya, wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Penutupnya, selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju, semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Nah, ini adalah alternatif jawaban untuk buku tema 7 kelas 6 halaman 30. Nah, itu tadi jawaban bagian ayo mencoba. Sekarang kita ke bagian di bawahnya ayo mencoba, yaitu bagian ayo renungkan. Pertanyaannya, apa yang telah aku pelajari hari ini? Jawabannya, sikap kepemimpinan Pak Abdi dan negara ASEAN. Kemudian pengetahuan apa yang dapatku manfaatkan dalam kehidupanku sehari-hari? Jawabannya adalah kerjasama dengan teman. Yang kedua, mensyukuri anugerah dari Tuhan. Nah, demikian tadi untuk pembahasan kita di buku tema 7 kelas 6 halaman 24, 25, 27, 28, 29, dan halaman 30. Tapi sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.